Jadi sebetulnya Himpuni itu adalah organisasi alumninya, bukan personelnya. Oke. Kaunsut gitu. Iya. Itu gabung. Kagama, Hiludi UI. Nama organisasi yang ya, ada di dalam perguruan tinggi, jadi organisasi, jadi himpunan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dr. Hadi NH Podcast. Bincang sehat bermanfaat. Luar biasa, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Salah satu alumni terbaik dari UNSUD. Nah, beliau juga banyak berbagai organisasi ya, berbagai juga bisnis gitu ya. Dan beliau tidak salah adalah Kang Rudi. Selamat datang, Kang. Salam komando. Salam komando. Iya, gitu luar biasa. Terima kasih Kang sudah datang di studio NH. Ya, jadi mungkin gimana? Ini apa aja nih sekarang kesibukannya? Sekarang saya kan memang di bidang usaha modal, dulu saya di Universitas Banking, jadi memang dari tahun 95 sampai sekarang saya berkiprah di pasar modal. Cuman karena saya sudah memasuki usia itu, saya sudah tidak terlalu berurusan dengan company yang terkait dengan sekuritas. Jadi kita punya badan sendiri untuk persiapan, misalnya publik mau IPO atau ini yang butuh covering gitu. Jadi caranya sangat kayak lebih banyak gitu. S1-nya ya? S1 S2 S1 gitu ya? Tidak terlepas dari bidang ekonomi gitu ya. Tapi ini memang khusus ya pasar modal gitu ya. Dan itu ada di pelajaran dulu. Nggak ada. Nggak ada. Wah ini harus. Nggak ada. Harus juga link ya. Bisa memberikan masukan kurikulum kampus dari Kang Rudi ya terkait dengan pasar modal ya. Berarti belajar sendiri ya? Belajar sendiri dan jeblosin kan dulu. Gitu ya. Itu bidangnya apa ini? Saya manajemen kan, manajemen. Jadi masuk awal pasar modal itu kan era 88, jadi masih jumlah perusahaan sekitar 25 masih. Jadi sama-sama belajar kan, mereka juga artinya kalau dulu namanya bapak gitu kan. Jadi memang berkembang sesuai dengan pasarnya. Kalau sekarang kan berbeda. Jadi kalau alumni UNSUD. Oh iya. UNSUD. Universitas satu-satunya berbintang 5. Wah. Jelas terima. Ini ada yang lain, ada yang baru pangeran gitu ya. Masih pate gitu ya. Enggak, ini just kidding aja. Jadi emang luar biasa nih. Satu alma mater saya kan. Gitu ya. Jadi Universitas Sudirman itu universitas negeri kan ya. Berarti mungkin saya nggak tahu gitu ya. Universitas di Seoul tapi mengglobal. Nah, gitu. Jadi memang banyak alumni mungkin yang sudah berkiprah di pemerintahan ya, di bisnis, usaha gitu ya. Dan ini Kang Rudi ini juga salah satu alumni yang tidak hanya menggeluti organisasi alumni di UNSUD gitu ya, tapi juga menggeluti alumni di Indonesia ya. Apa namanya? Himpuni. Bisa dijelaskan mungkin apa itu Himpuni? Mungkin barangkali ada alumni-alumni yang ada di Indonesia yang mungkin pengen gabung dan sebagainya. Wah. Terima kasih. Jadi saya kan memperoleh mandat dari Kaunsut untuk berkiprah di Himpuni itu himpunan alumni perguruan tinggi negeri PTN, perguruan tinggi negeri. Jadi sekarang itu ada 51 perguruan tinggi negeri yang bergabung di dalam Himpuni. Kalau total anggotanya alumni ya sekitar 7.300.000.
Unsur sekarang waktu itu 2023 masih 90-an, sekarang tadi Pak Rektor menyampaikan sudah hampir 117 ya, sudah 117.000. Jadi memang sekarang memang masanya kolaborasi, jadi antar kampus kita juga berpikir, pertanyaannya sama saja gitu loh, istilahnya mereka adalah organisasi alumni. Kira-kira kiprahnya kemana gitu loh, organisasi alumni kan. Tapi sebelum sana, Hipuni ini kan tadi mungkin dari sekitar berapa tadi? 51 perguruan tinggi negeri, alumni perguruan tinggi Kan negeri. baru 51, tapi jumlahnya banyak sekali. Iya, Nah, kurang lebih mungkin sekitar 200 ya, tapi kan kita terbuka sebenarnya kan organisasi Hipuni ini. Silakan kalau mau bergabung, terutama karena ini memang mungkin baru negeri ya, mungkin asal mungkin berkembang ya, untuk mengembangkan organisasi alumni di Indonesia mudah ya, dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Mungkin bisa diceritakan ya, artinya gimana untuk memulai, mungkin mau jadi anggota dulu atau mungkin alumninya itu harus jadi pengurus di Hipuni ya. Jadi sebetulnya Hipuni itu adalah organisasi alumninya, bukan personelnya. Oke. Unsur gitu. Itu gabung. Kagama, Iluni UI. Nama organisasi ada di dalam perguruan tinggi, jadi organisasi, jadi himpunan organisasi. Tidak perorangan saya jadi ikut di pengurus. Tetapi karena linknya itu adalah gabungan dari organisasi alumni, jadi personilnya itu siapapun juga alumni unsur bisa memperoleh mandat dari organisasi alumni atau unsur untuk bergabung di dalam ini. Luar biasa ini. Jadi contoh ini ya, ini luar biasa ini, saking cintanya unsur ini ya. Tadi juga ada perhelatan luar biasa ya, Kang Budi ya, di unsur mengadakan Munas keempat ya, keluarga alumni Universitas Jenderal Sudirman ya, di tahun 2024 itu menjadi ajang rapat tertinggi misalnya ya. Munas ya, pemilihan hari ini ketua siapa kan kita luar biasa ya tadi ya, dan kita juga tadi kita hari ini benar-benar luar biasa. Jadi kita berterima kasih dengan teman-teman panitia yang sudah kerja mungkin sudah hampir 3 bulan ini mempersiapkan untuk Munas gitu ya. Saya salut buat teman-teman gitu ya. Jadi dasarnya itu kan organisasi alumni itu adalah kolaboratif kan, jadi nggak ada dasar apa-apa, tetapi kolaboratif, kolektif kolegial. Jadi memang dasarnya kita terikat oleh rasa korsa kita pada unsur. Makanya mereka bertahan berjuang. Kalau cuma berdasarkan sesuatu itu nggak akan kalah. Dan juga digaji ya itu namanya kolektif kolegial. Jadi tulus ikhlas. Karena memang merasa dulu dididik dari unsur kalau Chandra di unsur berjuang bagaimana agar kiprahnya untuk memajukan unsur gitu kan. Jadi tadi itu hasil yang luar biasa karena yang kita mau itu adalah keputusan yang musyawarah dan mufakat kan. Jadi kita tahulah bahwa tantangan ke depan itu bukan dari dalam, tetapi bagaimana unsur menjadi salah satu yang diperhitungkan di Indonesia dan tentunya mereka kan mendunia kan. Unsur maju merdeka mendunia. Kalau di dalam sendiri sudah kita punya korsa, siapapun dia itu adalah unsur, maka kita suaranya bulat untuk berjuang ke arah sana. Masya Allah, luar biasa ya. Dan tentunya selamat ya untuk Bapak Dr. Abdul Khalik ya, luar biasa. Beliau salah satu alumni Fakultas Hukum ya, unsur yang alhamdulillah hari ini secara musyawarah dan mufakat ya menjadi ketua alumni K-Unsur namanya ya. Keluarga alumni Universitas. Insyaallah 2024-2028 insyaallah ya. Jadi semoga amanah ini nanti bisa dijalankan dengan baik ya, dengan amanah ya, dan tentunya kita semua ya nanti bisa mensupport, mendukung ya, melancarkan. Oke.
Kang Rudi, jadi Kang Rudi ini kan dihipuni kembali ke Undip tadi ya. Salah satunya di bidang apa ya Kang? Dipilih dari 51. Ya. Jadi kita membagi seluruh wilayah Indonesia itu sesuai dengan posisinya dia. Jadi tidak hanya sentris di Jawa. Jadi di Kalimantan, Sumatera, ya, kemudian di Jawa juga. Jadi komposisinya adalah presidium. Presidium itu bagaimana menjalankan real kiprah seperti apa, maka membentuk namanya Badan Eksekutif. Badan Eksekutif itu terdiri dari beberapa deputi ya. Saya salah satunya memegang kajian bidang strategis gitu. Di apa namanya? Dalam harmonisasinya apa ya? Tagline-nya ini. Ya, harmonisasi artinya kita harmonisasi itu kan masing-masing perguruan tinggi atau alumni mempunyai kiprah visi masing-masing kan, itu punya mereka, tetapi kan tujuannya sama ya, tidak cuma perguruan tinggi, bagaimana kita mengabdikan diri kita kepada masyarakat kan, tapi bentuk nyatanya apa gitu. Jadi memang peran organisasi alumni ini harapannya kan tidak hanya mengurusi yang sudah lulus gitu ya. Artinya memberikan apa ya, semacam masukan ya kepada kampus gitu ya. Jadi kalau bisa diterangkan gimana peran yang tentunya bisa diharapkan. Kita kan selalu bersinergi lah gitu ya. Bersinergi terkait dengan mahasiswa. Kita mengharapkan bahwa outputnya itu adalah mahasiswa yang link and match dengan keperluan industri ya kan. Sekarang tentunya kan alumni ini kan sudah menyebar dari berbagai industri, profesi, termasuk akademisi, itu kan sudah berbeda lah sekarang ya gitu. Jadi kita mengharapkan bahwa mereka memberikan juga input kepada perguruan tinggi bagaimana supaya mahasiswa ini muncul menjadi nantinya adalah SDM unggul gitu kan, sesuai dengan kontribusinya adalah praktisi gitu, praktisi. Kalau akademis kan memang sudah kemampuan istilahnya SDM di dalam, tetapi kita harus matching dengan kondisi di luar. Misalnya saya sesuai dengan bidang saya kan terkait dengan pasar modal, kita sendiri kan nggak mengerti ya gitu pasar modal seperti apa, jadi mengedukasi ya sebab awalnya kita terjeblos di sana ya, nggak bisa keluar kan gitu kan. Biasanya tidak terjeblos artinya udah dengan sudah mungkin bertahun-tahun lah di sana ya, meneliti itu kan nanti artinya bisa ditransformasi atau ditularkan kepada adik-adik di kampus gitu ya namanya ya. Nanti akan menjadikan Kang Rudi yang lain. Kita berarti itu berkontribusi kepada universitas lah gitu ya. Tetapi karena kita posisinya di istilahnya orang kabupaten, tetapi kita tidak ada bedanya dengan PTN yang lain gitu. Misalnya investment banking itu atau bank investasi itu sekarang banyak dipegang oleh PTN-PTN yang misalnya di Jakarta ataupun juga di kota-kota besar. Kita nggak mau dengan posisi itu. Kenapa unsur tidak ada investment banking gitu? Nah, kita juga mau itu kita juga bisa bersaing. Dan kita lihat sendiri ya beberapa prestasi dari mahasiswa unsur kan nggak kalah, juara di IDX kan. Oh iya. Nah kan itu terus harus digali gitu loh. Nggak cuma terkait dengan ini, tapi kemampuan dan kebutuhan industri gitu. Jadi memang sumber ilmu itu sama ya sekarang. Mau di desa, mau di kota, harus sama. Penting ada. Linknya itu jelas. Dan sumber sama dan cara mendapatkannya juga sama ya. Intinya ada koneksi internet, udah beres gitu ya untuk mengambil ilmu itu. Tapi kan kita perlu tahu gitu kan, perlu tahu bahwa dalam praktek di lapangan tidak seperti itu gitu ya. Makanya kita harus matchingin antara teori yang diterima oleh
yang nggak ada bedanya mau ambil ilmu dari Harvard atau Oxford sama aja gitu. Tapi mentornya itu siapa kan? Lebih akan lebih cepat kalau ada mentor yang bisa memberikan edukasi. Pak kondisi pasarnya beda kan gitu. Pasar cermek sama pasar pagi beda. Iya, behaviornya lain. Jadi kita mesti tahu juga IDX sama Coursera Coursera beda. Tapi kita harus tahu gitu. Oke, luar biasa. Jadi kalau kita lihat di era transformasi digital ya, industri 4.0 sekarang udah 5 nih kan ya. Sudah di era apa namanya? Digitalisasi 5.0 lah ya. Ini kan perlu implementasi ya program-program digitalisasi. Nah, kira-kira apa Kang Rudi ya program-program digitalisasi yang bisa diterapkan? Kalau kita lihat ya salah satu visinya Unsur itu kan menjaga kearifan lokal kan. Jadi bagaimana value itu ditingkatkan kan. Apakah menjaga kearifan lokal itu khusus untuk Banyumas? Saya rasa enggak. Gitu ya kan. Kita punya teknologi ya kan. Kita punya teknologi. Kalau kita mempunyai istilah kemampuan berintegrasi dengan antara akademisi dan praktisi itu menjadi suatu kekuatan. Tetapi tidak hanya kepada unsur di area misalnya Banyumas. Itu kan bisa kita sampaikan ke seluruh pelosok Indonesia kan. Caranya apa? Digitalisasi edukasi gitu ya kan. Kita akan sampaikan siapa khususnya harus mempunyai suatu kondisi yang sama, kemampuan belajar dan informasi yang diterima antara mahasiswa ataupun juga masyarakat di daerah yang anggap saja Jawa dengan yang di daerah misalnya Morotai harus sama. Bagaimana caranya kan? Harusnya mereka juga menerima informasi yang sama sehingga persaingan itu adalah persaingan yang sehat. Bagaimana cara menyampaikannya? Kita kan punya teknologi namanya satelit ya. Gitu. Iya, ini satelit lagi rame kemarin miliknya Elon Musk. Wah, itu Starlink ya. Starlink. Kamu ya? Ya nyebut nama. Enggak, namanya mereka masuk ke Indonesia. Itu Indonesia juga ada punya namanya satelit juga. Satria yang dikelola oleh government dan satu lagi adalah Pasifik Satelit Nusantara. Cuma beda posisi ini. Posisinya kalau dua satelit itu posisinya di geo ya. Geo jadi orbital. Geo orbital itu hampir 35.000 di atas permukaan. Kalau Starlink itu 500 sampai 1.000. Liternya macam-macam ya. Ada 6.000 satelit. Dia cukup menggunakan roket tingkat 1. Kalau yang geo 35.000 roket tingkat 3. Nah, itu bumi ini hanya cukup dikelola oleh 2 satelit. Tetapi Starlink ya, Starlink itu ada 6.000 satelit nantinya, jadi payung. Pertanyaannya gini, kenapa harga Starlink bisa lebih murah ya kan? Karena dia tidak melakukan investasi kepada stasiun bumi, dia nggak investasi. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa Rusia sama China nggak mau? Karena mereka minta itu stasiun bumi. Nilai stasiun buminya itu adalah fixed cost ya. Kalau saat ini jualan variabel, dia nggak perlu stasiun bumi. Pertanyaan kedua, link ke dalam arusnya itu kan, maksudnya provinsi kan bisa dimonitor dari stasiun bumi, earth station itu. Tetapi dia kan enggak gitu. Perbedaan situ. Oke, luar biasa. Kalau ini khusus membahas mungkin saya khusus dulu satu sesi. Oke, kembali ke organisasi alumni. Jadi kalau kita lihat apa saja Kang Rudi implementasi kan mungkin ada macam-macam ya, mungkin bisa disampaikan, ada mungkin sekitar berapa implementasi? Mungkin ada beberapa ya. Jadi karena saya posisi di Buni, saya memperoleh informasi dari teman-teman organisasi alumni yang lain, apa saja sih yang mereka kerjakan gitu kan. Jadi kita memilih beberapa program yang artinya pertanyaan gini, kegiatan itu akan disusun, dasarnya adalah funding, pendanaan.
dari mana asal pendanaan itu? Apakah kita akan zaman sekarang meminta iuran kepada teman-teman kita alumni? Anggota. Iya kan? Apalagi pinjem bank, wah bahaya itu kalau organisasi pinjem bank. Kita nggak ke arah sana, harus sebenarnya terlalu tinggi. Iya. Nah, itu perlu apa itu? Yang kedua kalinya kita harus bandingan, ya kan? Yang terjadi itu harus bandingan. Bandingan itu artinya iuran. Setiap saat iuran. Kedua kalinya ada sponsor. Nah, mungkin kan kalau iuran itu. Ya, kita kan nggak mau seperti itu. Itu berdasarkan fakta, artinya yang organisasi alumni yang ada di perguruan tinggi. Jadi kita pinginnya bahwa yang kita kembangkan itu sustainabilitas. Jadi dana itu akan terus mengalir. Bagaimana caranya gitu? Sama-sama lah kita berkolaborasi kan. Bentuknya apa? Salah satunya itu adalah endowment fund. Itu yang kita harus gali ini ya. Artinya endowment fund ini bisa dilakukan, diimplementasikan di perguruan tinggi ya, nanti perlu digali. Gimana itu cara memulai atau mungkin bisa disampaikan kan? Endowment fund itu ada kalau kita menyebutnya dana abadi. Jadi siapa saja, bukan hanya kepada alumni, tetapi ada masyarakat yang peduli kepada perkembangan kebutuhan perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Ya kan? Kalau kita bicara antara apa saja misalnya suatu perguruan tinggi akan memberikan edukasi ataupun juga bentuk dari kontribusi mereka tidak hanya di lokasi ataupun posisi yang berdiri perguruan tinggi, tetapi disebarkan secara digital. Tadi kita sampaikan. Jadi ada daerah terluar Indonesia 3T itu bisa menerima manfaat juga. Nah itu kita bisa menggunakan namanya endowment fund, ya kan? Reksadana, pendapatan tetap perguruan tinggi abadi. Artinya kalau misalkan unsur ya pendapatan tetap Sudirman, misalkan. Itu ilustrasi. Ilustrasi. Kalau mungkin Undip ya pendapat tetap mungkin abadi, Samada abadi, gitu ya. Sekarang kan ada yang sudah jalankan itu IPB sudah. IPB yang terakhir ya, sebelumnya adalah ITB dan UI, ya kan. Dia sudah menjalankan itu lama ya. Jadi kita, tapi itu kan prosesnya adalah kita seperti menginvestasikan sesuatu di dalam bentuk reksadana, namanya digunakan untuk kepentingan. Salah satunya adalah perguruan tinggi untuk memajukan pengembangan mereka, khususnya untuk masyarakat, sehingga tidak hanya alumni saja memberikan kontribusi dalam bentuk investasi, dalam bentuk reksadana, tetapi juga misalnya korporasi juga akan bisa melakukan itu ya invest. Nah di dalam portofolio, kenapa disebut pendapatan tetap? Artinya investasi yang kita berikan kepada dana abadi itu akan kembali lagi ke kita dalam bentuk portofolio apa? Ke kita itu anggota. Ini kan bisa dikatakan endowment fund ini kan wadah memobilisasi dana alumni gitu ya? Iya, memobilisasi dana alumni, tetapi diserahkan kepada manajer investasi. Jadi kita hanya melakukan investasi dalam bentuk reksadana nantinya. Disebut pendapat tetap biasanya adalah bentuknya adalah surat hutang. Tetapi ya itu misalkan contoh unsur gitu ya. Iya, unsur. Unsur belum ya ini? Belum. Contohnya ya. Kita akan nanti ada stakeholder yang mengelola. Ya, ada bagian dari organisasi alumni. Jadi kita namanya memobilisasi dana. Anggap aja alumni, saya mau berkontribusi kepada pengembangan kaunsut nih, kaunsut itu menjadi disebut saja misalnya Sudirman Endowment Fund atau Sudirman Dana Abadi. Buat itu dimasukkan di dalam si pemiliknya adalah kaunsut, ya kan? Kaunsut itu akan memberikan dana kelolaan melalui manajer investasi. Manajer investasi itu akan menginvestasikan dana yang dikumpulkan dari alumni itu kepada portofolio. Portofolio bentuknya apa? Adalah misalnya surat hutang.
ya. Surat utang itu kan bisa syariah, ya kan. Tetapi kita perlu rating dari setiap surat utang itu punya rating gitu. Kita maunya adalah yang terbaik, maka yang kita sampaikan adalah surat utang pemerintah gitu. Jadi risiko kita terukur gitu. Artinya dana yang alumni sampaikan melalui endowment fund itu dikelola oleh pihak lain yang memang memiliki izin di pasar modal melalui peraturan ketentuan OJK. Nah sekarang Mas Hendra mau invest misalnya, ya kan? Saya mau invest misalnya mendapat imbal investasi 1 tahun 8%. Dia bilang gini, nggak apa-apa 4%-nya diberikan kepada alumni melalui endowment fund ini. 4%-nya saya akan kembali ke saya. Itu satu polanya. Ada yang bilang korporasi tertarik nih, wah bagus nih programnya, ya kan? Karena ditujukan untuk pengembangan perguruan tinggi. Dia bilang, saya menginvestasikan dana itu melalui endowment Sudirman. Saya serahkan 100%, ya kan, bisa saja, ya kan. Kemudian imbal investasinya itu, perolehannya, return on investment-nya dikembalikan kepada Unsur melalui endowment fund ini. Jadi ada beberapa model yang bisa dilakukan. Artinya pokok investasinya nggak kemana-mana, karena dikelola oleh pihak yang mempunyai kapabilitas untuk itu. Tapi itu pada risikonya ya. Artinya kan berinvest tetap ada risiko. Iya, kegagalan. Iya, pasti ya. Tetapi kalau itu bentuknya adalah instrumen government, tentu kan kita ratingnya juga berbeda, karena yang menjamin adalah negara gitu. Bukan kalau saham kan risiko. Artinya gini, high return tentu akan mengandung risiko yang tinggi juga. Nggak mungkin investasi yang tinggi tanpa risiko. Jadi filosofi sekali ya, terkait dengan tadi ilustrasi tadi ya, the development of local wisdom potential. Nah, sekarang kita walaupun itu adalah endowment fund oleh Unsur, tetapi kan Unsur punya misi juga, ya kan? Misinya Unsur itu adalah salah satunya adalah development of local wisdom. Betul, ya. Pengembangan pedesaan, ya kan? Itu khas Unsur. Itu rohnya Unsur. Bagaimana mereka, apakah di desa Banyumas saja kita sampaikan tadi tidak perlu hanya di Banyumas, tetapi bisa seluruh Nusantara kan menerima manfaat. Kenapa saya orang di Morotai tidak bisa menerima juga kualitas pendidikan yang disampaikan Unsur? Saya akan terima gitu loh. Saya juga harus gitu. Teknologi apa? Kita sampaikan. Mau dia pakai menggunakan istilah satelit pemerintah, ya kan? Swasta, atau swasta. Apapun caranya. Ya, kalau bisa skemakan ya, kita bisa skemakan bahwa dia akan menerima juga pendidikan yang sama dalam bentuk 5.0 digitalisasi. Gitu. Itu bisa sekali ya, visi-misi Unsur ya. Local wisdom itu bisa potensial sekali untuk itu ya. Betul. Jadi jangan lokal dalam arti desa yang ada di sekitar Unsur gitu ya. Jadi rohnya Unsur itu bukan hanya desa di Banyumas, tapi memberikan kontribusi untuk seluruh Nusantara gitu. Bagaimana caranya? Ya kita akan skemakan. Jadi yang menarik itu adalah endowment fund untuk kepentingan kemajuan pedesaan. Apa sih yang bisa dikelola sama dia gitu? Itu core-nya di sana. Core-nya di sana. Digitalisasi tadi 5.0 tadi akan bisa Unsur lakukan. Bisa kita lakukan. Kita perlu kajian, tetapi itu adalah kita inovator ya, gitu, mau mencarikan titik di mana sih sebenarnya ketemunya itu gitu. Jadi kalau kita lihat tadi sedikit disampaikan, memang tadi ini Kang Rudi sampaikan tadi ya, jadi diperlukan sumber daya pendanaan mandiri ya untuk mendukung aktivitas ini ya, jadi jangan mengandalkan gitu ya. Bagaimana caranya organisasi alumni bisa hidup gitu ya. Kita kan punya alumni hampir 117 ya, 117.000 ya. 117.000 itu kapasitas, artinya potensi dari dalam. Kalau kita punya program yang bagus dari pengembangan pedesaan, tidak hanya di Banyumas,
itu kan sebagai daya tarik korporasi. Kenapa saya nggak akan invest di dalam Indomaret Sudirman, gitu ya kan? Itu kan tantangan. Bagaimana kita menjual kan? Investasi itu kan bagaimana tuh kita menjual trust, rasa trust gitu. Branding yang kita bangun, gitu kan? Artinya biar alumni Unsud yang ada di mungkin di Irian atau di Morotai, Aceh, ini tuh program alumni Unsud. Saya terapkan juga deh. Langsung kayak gitu ya. Kang Budi ya. Ya, jadi memang ini jadi apa ya? Kak Unsud itu akan menawarkan tadi event fund ya, Sudirman kayak mungkin namanya itu gitu ya. Itu kan ilustrasi kan gitu. Ilustrasi. Itu kalau harusnya berarti harus best practice dulu dong, Pak. Ya, artinya memulai deh. Kalau nggak dimulai ya tahu baik dan buruknya atau gagal dan tidaknya ya, gitu ya. Betul. Jadi endowment itu perlu pengkajian yang cukup mendalam gitu, kemampuan potensi, karena di dalam endowment itu seperti juga penawaran umum itu ada periode masa penawaran. Pada masa penawaran 90 hari itu apabila tidak tercapai dana minimum maka itu tidak bisa dilanjutkan. Gitu. Tidak bisa dilanjut atau bisa saja. Kita menunggu. Artinya kan penawaran umum itu sudah terjadi. Perlu kita sampaikan. Jadi tidak terpenuhinya jumlah dana minimum yang dikelola. Itu. Jadi sebetulnya potensinya dulu kalau orang besar modal dulu sebelum itu dilakukan penawaran umum, maka kita melakukan sounding dulu kan kepada warga. Bagaimana responnya dia gitu. Apakah tertarik nggak? Iya. Bahkan mungkin sampai ke dianalisis dulu ya, artinya pasti itu kan namanya portofolio. Portofolio itu artinya kita menanam suatu investasi tidak di dalam satu keranjang, Pak. Kalau telur di dalam satu keranjang dinaikin sepedanya kepleset hancur semua. Tetapi kalau kita bisain keranjangnya, risikonya juga terukur. Yang perlu diyakinkan kepada mungkin alumni gitu ya, itu kan sudah ada peraturannya ya. Sudah, itu kan langsung di bawah OJK. Nah, itu bisa disampaikan biar nanti reksadana berbentuk mungkin investasi kontrak memang sudah diatur gitu. Diatur oleh OJK. Manajer investasi itu juga mempunyai reputasi gitu kan, bisa memilih banyak manajer investasi gitu ya. Jadi kita mengelola portofolio di sana. Jadi kita tidak terkait langsung kepada pengelolaan karena dipegang oleh profesional. Tetapi portofolio itu kita akan bisa membaca apa saja yang mau diinvestasi. Posisinya lah ya. Pasti bisa kan ada di surat utang negara, ya kan? Ada apalagi misalnya EBA, ya. SPI. Surat berharga Bank Indonesia misalnya kan, gitu kan ya, dulu namanya itu. Kemudian ada EBA itu aset berharga investasi berharga aset, ya kan? Tuh, jadi kita portofolio itu mau dikumpulkan dalam bentuk pokok investasi nanti menghasilkan imbal investasi. Ya saya mulai mendalami dari ITB, UI punya Makara, Endowment Fund. Makara itu ya? Ya. Makara itu dana abadi gitu ya? Dana abadi. Namanya Makara? Ya, kita nggak mau kalah dong, Sudirman Fund, ya kan? Harus. Menarik. Ini ketua terpilih ya. Kang Dr. Abdul Khalid nanti bisa, semoga ya nanti bisa kayu bersambut nanti ya. Kita kalau musyawarah kita siap untuk membahas siapapun juga. Jangan abadi. Kita berjuang dulu. Cuma nggak kita munculkan, tetapi kenapa tidak? Artinya sudah dijalankan ya. Potensi kan ada gitu loh. Potensi 100.000 tadi ya. Istilahnya nggak bandingan gitu ya. Karena bandingan kita kasih selesai gitu. Kalau ini kan nggak invest, pokoknya dia kembali ke kita juga gitu loh. Nggak akan hilang gitu. Betul. Dan ada payung hukumnya yang jelas. Payung hukumnya kan peraturan OJK, ada ketentuan undang-undang pasar modal. Gitu. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya Sudirman Abadi tadi ya, atau kontribusi sebagai investor, berarti ya itu pilihan dari reksadana. Kita itu kayak saham ya, satu lot
slot nilainya berapa. Kalau ini kan ada nilai yang ditentukan, misalnya satu paket itu 100.000. Ya, ada kan prioritas ya? Ada. Prioritas Tinggal nanti tergantung. reguler. Iya, kita nanti kita sampaikan misalnya paket E ada 500.000. Gitu ya. Ada perusahaan, wah saya maunya 5 miliar nih. Berarti kan mau paket E, berarti 5 miliar dibagi 500.000. Berapa yang dia miliki di dalam Indopan Sudirman Pan gitu. Ya, ini angan-angan yang luar biasa ini ya. Harus kan? Tanggung jawab ya tanggung jawab kita bersama dan nanti, Tanggung jawab kita ya, bersama. ini Alumni itu 117, bagaimana caranya kita mengkolaborasikan, mengharmonisasikan tujuannya sama kan Ya, gitu. jadi Untuk tidak- kemajuan musuh. Iya, karena organisasi itu rodanya ya Iya. pendanaan Betul. gitu. Itu di mana-mana gitu kan. Betul. Itu jadi masalah gitu ya. Iya. Kalau salah mengelola, Iya. kadang ya nanti ada efek yang ini enggak pengurusnya atau Iya. mungkin yang punya ide misalkan Sudirman Abadi tidak amanah, itu kan juga baik kan. Itu mungkin terjadi itu ya kan. Iya, tapi kalau ini kan memang namanya manajer investasi yang Iya. kita pilih gitu. Ya, jadi harapannya ini menjadi Salah satu potensi. Iya. Ya, luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat lagi, kita lanjutkan ya kan. Iya. Tren kolaborasi untuk kemajuan pendidikan dan perekonomian Iya. di tadi Pedesaan, ya kan ya. ada istilah apa ya, potensi OA dan betul itu gimana ya maksudnya? Yang dimaksud dengan organisasi alumni ya seperti kita gitu. Jadi Iya. keluarga alumni Universitas Negeri Jenderal Sudirman kan. Potensinya Itu, ya. potensinya apa saja gitu. Ya, jadi Nah, kalau kita bicara ini kita selesaikan dulu karena ini adalah bentuk investasi Indopan depan. Iya. Kalau yang ini adalah kegiatan langsung, ya kan? Bagaimana keluarga alumni atau organisasi alumni itu berkiprah kepada masyarakat, Iya, gitu iya, kan? iya. Dan kita kan punya unggulan unsur. Misalnya nih, Iya. Inpago, Wah, Inpago iya. Petani, ya kan? mewujudkan desa mandiri. Untuk menjual desa kan nggak mungkin dia hanya berjalan sendiri menjual benih padi toh. Iya, iya. Kalau kita bisa gabungkan dengan teknologi misalnya kan, sekarang kan ada teknologi pertanian, bisa Iya. mengetahui pH tanah berapa, Iya. kapasitas Itu dengan pupuk berapa, Iya. itu kan ada teknologinya. iya, ada Internet of Things, Iya, bagaimana IoT-nya udah ada. betul sekali, Betul. cocok banget ini ya. Nah. Kalau tadi salah satunya saya tahu itu, nanti bisa kita undang nanti. Iya, ahli Pak pakar. dari ya Profesor Toto. Toto, Iya. ya, gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat dengan dana tadi kan insya Allah akan bisa mewujudkan nih ya, Ya. keunggulan menghadirkan ya Iya. keunggulan teknologi melalui media digitalisasi untuk menjangkau tadi yang kita sampaikan dari Ya, 3T dan ya. pedesaan Iya. gitu ya. Kalau disambungkan Indopan Pan sampai ini nyambung. Ya. Kalau enggak kan Mau kesini nggak ada amunisi, ini kayak ibarat mau perang gitu ya. Iya, Nggak betul. punya Iya. strategi, Iya. nggak punya bekal ya, Iya. mati di jalan. betul. Jadi ranselnya itu kalau turun ke pertempuran siap untuk misalnya 25 hari kan gitu Betul sekali misalnya. ini ya. Oke, jadi kembali lagi ya, memang himpunan itu luar biasa ya, artinya Iya. bisa menjadi apa ya? Karena wadah di seluruh Indonesia ya. Iya. Alumni, organisasi alumni ya, Betul. organisasi alumni yang tergabung ke himpunan ini ya. Jadi Iya. memberikan kontribusi Iya. ya, terkait mungkin pengembangan equality and education-nya. Iya. Ya. Di antaranya itu gitu kan. Tadi kita bicara mengenai masa portofolio melalui Indopan Pan, Ya. kemudian kita bicara pengembangan pedesaan, Ya. ya kan, bisa melalui beberapa unggulan unsur, ya kan, di antaranya misalnya Inpago itu kan bisa menjadi planning untuk bisa dijual. Ya. Ya. Nah, kalau bentuk yang lain di Buni itu diantaranya ada kita berpikir gini, kalau kita bicara universitas besar, mereka kan nggak ada problem lagi terkait dengan pendanaan. Oke. Sustainabilitas sudah ada. Mereka punya artinya mereka punya aset terkait dengan properti, Iya. ya kan? Itu kan bukan 2 tahun yang lalu, Oh, tetapi iya. kan sudah Puluhan. tahun yang lalu. Iya. kan? Udah leading dia ya. Udah leading, Untuk itu ya kan? Kemudian
dia juga punya seperti tadi Indopanpa dia juga punya. Kemudian dia punya manajemen yang konsultansinya bisa dijual kepada pihak lain. Misalnya ITB juga punya teknologi, ya kan? Teknologi misalnya dulu saya di perusahaan satelit dia menjual namanya arrestor ataupun anti petir. Itu kan bukan barang murah untuk menjaga. Istrinya mahal gitu. Ya, untuk menjaga assassin. Iya. Kita kan juga punya unggulan gitu loh. Kenapa kita nggak kita kembangkan dengan cara-cara seperti itu kan kita menjadi istilahnya bagian dari pengumpulan pendanaan yang sustainabilitasnya bisa dijamin. Ya, luar biasa. Ini yang terakhir ini kan, terkait dengan balik lagi nih artinya desa mandiri ini kan bisa terwujud dengan digitalisasi tadi. Ya, artinya kita tanda petiknya lah ya, desa digital gitu ya, bisa untuk mencapai kemajuan ya, desa mandiri secara ekonomi ya. Ini gimana? Mungkin platform yang bisa ditawarkan? Mungkin sekarang yang menarik ada edutainment ya. Oke. Kan kalau bicara ini kan nyambung dengan Mas Ena. Jadi edutainment itu kan nggak hanya istilah belajar textbook, ya kan? Tetapi secara visual. Praktek ya. Ya, dia secara kampus Merdeka itu luar biasa. Harapannya nanti bisa mewujudkan gitu. Betul. Artinya kan kita saudara-saudara kita yang di Papua, di Morotai ataupun juga di manapun di pelosok itu kan sudah terjangkau sama satelit, ya kan? Nah, mereka juga akan menerima seperti tadi edutainment kan menarik gitu kan. Artinya informasi kita berikan dari sisi akademis akan sampai juga ke mereka. Apakah mereka bisa jadi mahasiswa di sana? Bisa. Dia nggak perlu ke kota dengan biaya yang besar, dia harus kos, tetapi dia cukup di desanya. Tetapi dia juga menjadi motor, gitu kan. Apa efek lainnya? Misalnya, ya kita tidak hanya menjual edutainment, kita termasuk juga marketplace, ya kan, marketplace. Produk-produk dia unggulannya apa? Bisa jual ke tempat yang lain, ya kan. Itu jalur distribusi yang kita mau mengakibatkan harga yang berbeda, kan gitu. Ya, ini luar biasa. Contoh ini kan mau di ekosistem digital. Ekosistem digital. Iya. Ini memang harus ya ada pilot projectnya, mulai. Itu akan lebih gampang ya kan? Lebih gampang. Untuk itu. Apalagi kan kalau unsur kan banyak, ada biologi, pertanian, ada 12. Sekarang ada fakultas teknik luar biasa. Teknik, ya kan. Kenapa nggak kita menjadi unggulan kan? Banyak perempuan mahasiswa yang kita udah sering lihat ya unsur ya menang di kompetisi secara internasional. Gitu loh, itu perlu dikembangkan. Itu harapan kampus memang itu ya. Ini ada sinergi ya antara kampus dan industri government. Ya, betul. Namanya ABG kan. Akademisi, bisnis, government. Tapi tambah C sekarang. Apa tuh? Komunitas. Wah, kan? Kolaborasi. Oke, luar biasa ini. Bintang sekali kita dengan Kang Rudi ya, semoga nanti bisa kita manfaat informasi ini ya. Terkait tadi ada organisasi himpun itu harapannya akan menjadi berkolaborasi dengan KUNSUR dan seluruh PTN di Indonesia. Oke, terima kasih Kang Rudi. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.